Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dengan NIM 2130105050 dengan dosen pengapu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Teknik Matematika. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah asal-usul matematika. Asal-usul matematika. Matematika seperti yang kita kenal sekarang merupakan hasil evolusi panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai peradaban kuno. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, di mana manusia awal menggunakan kemampuan matematika dasar untuk menghitung dan mengukur. Matematika di zaman prasejarah. Yang pertama, perhitungannya. Manusia purba menggunakan tulang, batu, dan benda lain untuk menghitung jumlah benda atau hewan. Sistem perhitungan sederhana ini menjadi dasar bagi perkembangan matematika lebih lanjut. Yang kedua itu pengukurannya. Mereka juga mulai mengukur jarak dan waktu menggunakan unit yang tidak standar, seperti panjang jari atau waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya itu geometrinya. Menggunakan bentuk geometris dasar dalam konstruksi bangunan dan seni juga dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, menunjukkan pemahaman awal tentang geometri. Selanjutnya yaitu matematika di Mesir kuno. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Bangsa Mesir mengembangkan sistem bilangan desimal yang menggunakan hieroglif untuk mewakili angka-angka. Sistem ini memungkinkan mereka melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu geometri dan arsitektur. Bangsa Mesir ahli dalam geometri yang tercermin dalam konstruksi piramida dan monumen lainnya. Mereka menggunakan pengetahuan geometri untuk menghitung luas, volume, dan sudut. Yang ketiga itu aljabar. Mereka juga mengembangkan konsep aljabar sederhana untuk menyelesaikan masalah praktis seperti pembagian tanah dan perhitungan pajak. Yang keempat, astronomi. Pengetahuan matematika mereka juga diterapkan dalam astronomi, yang memungkinkan mereka mengembangkan kalender yang akurat dan memprediksi gerhana. Selanjutnya, matematika di Mesopotamia. Sistem bilangan seksagesimal. Bangsa Babilonia menggunakan sistem bilangan seksagesimal yang masih digunakan dalam pengukuran waktu dan sudut hingga saat ini. Kemudian aljabar dan persamaan. Mereka mencapai kemajuan luar biasa dalam aljabar, mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, serta persamaan derajat lebih tinggi. Pada bidang geometri, mereka juga mengembangkan pengetahuan geometri yang canggih, termasuk teorema Pythagoras dan rumus untuk menghitung luas dan volume berbagai bentuk geometris. Dalam bidang astronomi, bangsa Babilonia mengembangkan astronomi yang canggih, memprediksi gerhana dan mempergerak planet dengan akurasi tinggi. Selanjutnya yaitu matematika di Yunani kuno. Filosofi matematika. Bangsa Yunani kuno menaruh perhatian besar pada filsafat matematika. Mereka percaya bahwa matematika adalah kunci untuk memahami alam semesta dan mencari kebenaran universal. Geometri Euclid. Euclid, seorang ahli matematika Yunani, menulis Elemen, sebuah buku yang menjadi dasar geometri selama berabad-abad. Ia merumuskan sistem aksioma dan teorema yang digunakan untuk pembuktian berbagai konsep geometri. Selanjutnya, pengembangan aljabar. Matematikawan Yunani lainnya seperti Diopantus berkontribusi pada pengembangan aljabar. Diopantus mempelajari persamaan Diopanten yang melibatkan penyelesaian persamaan dengan solusi bilangan bulat. Selanjutnya, matematika di zaman pertengahan. Matematika Islam. Matematikawan Muslim di zaman pertengahan membuat kemajuan signifikan dalam bidang aljabar, geometri, trigonometri, dan astronomi. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya matematikawan Yunani dan Babilonia. Selanjutnya, aljabar dan trigonometri. Al-Khawarizmi, seorang matematikawan Muslim, menulis buku Aljab yang memperkenalkan konsep aljabar modern. Ia juga mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan aljabar. Selanjutnya yaitu astronomi dan geometri. Matematikawan Muslim lainnya seperti Ibnu al-Haytham membuat kemajuan dalam astronomi dan geometri. Ibnu al-Haytham adalah salah satu pelopor metode ilmiah modern. Selanjutnya, matematika di zaman modern.
Dalam perkembangan bidang kalkulus, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulus yang menjadi dasar bagi banyak cabang matematika modern. Kalkulus memungkinkan untuk mempelajari perubahan kontinu dan menghitung luas, volume, dan kecepatan. Pada bidang teori bilangan, Pierre de Fermat dan Leonhard Euler membuat kemajuan besar dalam teori bilangan yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat. Teori bilangan memiliki banyak aplikasi dalam kriptografi dan pemrosesan informasi. Selanjutnya, geometri non-Euclidean. Carl Friedrich Gauss dan Bernhard Riemann mengembangkan geometri non-Euclidean yang menantang asumsi-asumsi geometri Euclid. Geometri non-Euclidean memiliki aplikasi dalam teori relativitas dan fisika modern. Selanjutnya, logika matematika. George Boole mengembangkan logika matematika yang mempelajari prinsip-prinsip logika formal. Logika matematika adalah dasar bagi ilmu komputer dan pemrosesan informasi. Selanjutnya, masa depan matematika. Masa depan matematika penuh dengan kemungkinan. Matematika terus berkembang dan memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, fisika, biologi, ekonomi, dan keuangan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum akan terus mendorong inovasi baru dalam matematika. Itulah sejarah dari asal-usul matematika. Saya ucapkan thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.